Halo sayang. Dan ini adalah yang pertama kali aku memasak seafood. Dan masak seafood ini dari versi Felicia Julia. Dan ini yang pertama kalinya aku masak seafood. Jadi aku nggak bisa pastikan jadi atau enggak. Tapi aku akan berusaha semaksimal mungkin memasak dan kreasi aku sendiri, versi aku sendiri, seorang Felicia Julia, rakyat jelata, wanita sederhana. Kunjungi YouTube Felicia Julia. Bahan-bahan sebagai berikut. Selada untuk topping selada, nanas, jagung yang sudah direbus 1 jam supaya empuk. Jagung ini empuk. Merebusnya tergantung merebus ya. Aku merebus 1 jam. Ini empuk. Biar kalau kamu makan nggak atos, nggak gigimu putus ompong. Nggak lucu, cantik, nganteng, gigi palsu. Oke. Dan ini lihat ini pakai daun bawang. Daun bawang. Ini pakai tomat, bawang merah, cabai rawit, bawang putih, pakai bawang pre, pakai bakwan, udang, cumi-cumi. Sekali lagi, selada, nanas, jagung rebus, 1 jam direbus, daun bawang, kemudian bawang bombay, tomat, bawang merah, cabai rawit, bawang putih, bawang pre, bakwan, udang, cumi-cumi yang sudah dibersihkan. Jadi bebas hitam-hitam ya guys, lihat bersih. Jadi cumi-cumi itu kamu harus telaten untuk membersihkannya, terutama dalam-dalamnya. Itu kotor, jorok, rusak, bisa merusak ginjal kamu. Jadi harus dibersihkan bersih, tuh bersih ya. Semuanya gak ada hitam-hitam tuh. Oke. Jadi harus telaten, tuh cantiknya. Oke. Jadi cumi-cumi, udang, bakwan untuk seafood. Beginilah bahan-bahannya. Oke. Tolong pada saat berlangsung memasak, jangan tanyakan hal-hal yang tidak ada kaitan dengan dunia masak. Karena ini tersambung otomatis di YouTube Felicia Julia. Jadi tolong saling menghormati satu sama lain. Yang pertama kali kamu persiapkan adalah wajan kosong juga. Kemudian yang kamu persiapkan adalah ulek-ulek. Ulek-ulek karena aku kan bukan di blender bumbu-bumbunya, tapi diulek pakai cobek. Oke. Dan bawang-bawangnya itu kita iris dulu. Karena aku kan bahan mentahan, nggak mungkin langsung bahan jadi. Siap, Bos. Kita minggirkan dulu. Kita pakai bawang putih. Ini kan masih ada bungkusnya. Jadi kesannya memang masih mentah semua.
Jadi satu gini bawang putih separuh. Jadi ada 4 siung. 4 siung. Bawang merah juga 4 siung. 4 siung juga. Jadi 4 siung. 1, 2, 3, 4 siung. Bawang putih juga 4 siung, oke. Jadi kita cuci dulu ya bawangnya. Kita ulek, bukan di blender. Karena aku nggak suka di blender. Tahu cemek bumbunya. Jadi kita cuci dulu bawang merah sama bawang putih. Oke. Kemudian cabai. Dan aku cabenya banyak. Jadi sebagian diulek, sebagian langsung ini gede-gede lagi gendut-gendut cabenya. Tuh, gendut-gendut ya. Gendut-gendut besar-besar. Semuanya gemuk-gemuk, oke. Gemuk. Memang lagi musimnya cabai gemuk. Cabai gede-gede. Cabai gede-gede. Jadi karena aku nggak tahu berapa ini aku pakai banyak banget. Jadi cuma aku ngulek itu cuma sebagian aja berapa? 2, 3, 4, 5. Ini ditaruh nanti toppingnya. 5, 6, 7 diulek ya. Kemudian bawang bombay. Bawang bombay bukan diulek tapi untuk nanti dicampur masaknya. Bagian terakhir. Dan kita kupas dulu. Bawang bombay. Bawang bombay, oke. Kemudian pakai tomat. 2 tomat yang sudah dicuci. Taruh di tempatnya cobek. Jadi bawang merah, bawang putih, cabai rawit. Bentar. Ulek-ulek. Ulek-ulek ya. Ini kan bekasnya bawang diminggirkan dulu. Minggirkan dulu. Kulitnya bawang. Jadi sebagai berikut gue kasih lihat dulu cobeknya. Nah. Tomat, bawang putih 3 siung, itu 23. Itu bawang merah 4 siung. Ini cabai 7. Oke, kita ulek. Terus gitu, oke. Jadi kita ulek bumbunya dulu. Tomatnya dipotong supaya enggak tahu gede, supaya enggak hancur. Gitu juga ada yang bawang dipotong-potong kecil-kecil ya, supaya kalau nguleknya gampang. Bawang merah, bawang putih. Bawang. Masing-masing. Bawang merah 4 siung, bawang putih 3. Tapi kalau kamu maunya agak banyak, nggak apa-apa, sesuai selera lo. Semakin banyak bawang itu seger, sehat. Karena bumbu alami.
bukan bumbu instan. Tomatnya juga dipotong kecil. Ya enggak tuh cabenya hancur. Rusak. Terus lombok juga, lombok dipotong-potong jadi 2. Sebab ini karena terlalu gendut-gendut, terlalu gede. Potong jadi 2. Lagi musimnya cabai besar sekali. Oke, kemudian kita ulek. Bukan di blender ya, tapi diulek. Supaya ini nggak rusak, mejanya nggak rusak. Bawang yang sudah dipotong macam-macam, tutup. Kalau menurut aku guys, bumbu-bumbu itu lebih baik diulek, bukan di blender. Karena di blender itu hancur nilai gizinya, nilai vitaminnya, karena jadi air, mencair. Kalian masak apa hari ini? Ingat ya, habis pegang cabai, mata jangan dikucuk-kucuk cabai. Nanti ini matanya nggak bisa buka, kena cabai. Jadi diulek dulu, setelah itu selesai baru cuci tangan. Perih ya, kan bawang, mulek bawang. Apa aku perih? Aduh, pedas. Aku nggak pakai baju kayak monyet. Ada suara anak kecil soalnya di dalam rumah, jadi aku matikan suaranya guys.
Aku lupa kasih cabai rawit panjang 1. Cuci dulu. Cabai besar 1. Jadi kita ulek lagi. Masa cinta dan kasih sayang cintaku. Gue mau cuci tangan dulu karena bekas capek, nanti pegang tangan mata rusak buta. Oke, gue lihatkan hasil ulek-ulekan tangan, bukan pakai blender ya, pakai tangan hasil ulek dicobek. Tuh, ini kayak gini, jadi agak kasar-kasar dikit. Kalau di blender halus, aku gak suka, vitaminnya itu hilang karena nempel di blender. Oke, kayak gini. Tuh, seger kan hasil ulekan tangan. Oke, kemudian kita sebelum masuk ke wajan, kita siapkan dulu alat-alatnya semuanya serba lengkap dulu ya. Jadi kita potong jagung karena kan seafood. Ini pakai pisau besar untuk potong. Ini bukan pisau kecil, ini pisau besar untuk potong karena ini atas.
Ini kan itu kecil takutnya putus. Ini kalau untuk potong es batu, jadi pisau besar. Tapi itu potongnya sesuai selera lu gimana maunya. Oke, potongnya kecil-kecil aja. Oh. Terus. Cuacanya jagungnya terlalu gede, tanganku gak kuat pisan motongnya. Udah, ambil lu kulek satu ya. Ambil lu kulek. Nah, potong kayak gini, guys. Kecil-kecil aja dipotongnya, guys. Nah, jadi potong kayak gini. Ke atas ini loh, dalamnya atas. Tanganku gak kuat. Nah. Karena masak itu dilihat semua orang, harus cari bahan mentah, termasuk ngulek-ngulek itu juga harus dilihatkan di publik. Jadi seakan-akan tidak ada kebohongan, tidak ada omongan orang beli di GrabFood, masakan orang lain. Padahal lu sudah lihat gue masak itu masak siapa? Gue sendiri, gak ada bantuan orang. Nah. Jadi hasilnya begini loh, cantik. Cuma ada jagung yang patah-patah. Apa-apa, namanya juga dipotong. Gue kan pakai 2 jagung. 2 jagung. Dan untuk toppingnya besar banget tuh, tebal. Oke. Kemudian kita minggirkan ini. Sudah selesai. Kemudian kita lihat ini, potongan seperti ini potongannya. Gue berdirikan supaya lu bisa lihat nanti. Kan harus one by one. Gue masakkan sendiri, jadi harus memperlihatkan depan publik. Seperti ini potong, oke. Tapi sesuai selera, kalau lebih besar nggak apa-apa. Ini direbus dulu jagungnya 1 jam. Ini sudah atos siap, ini dalamnya itu. Memang tulangnya jagung itu yang tebel. Jadi dipotong kayak gini, guys. Oke, sama bumbunya ya, bumbu yang diulek, terus jagung yang dipotong. Ini bakwan. Bakwannya sudah matang. Ini masih mentah. Ini cumi-cumi sama udang yang masih mentah. Ini nanas untuk topping juga. Selada juga. Oke. Mari kita mulai goreng.
siapkan wajan baru. Dan aku selalu memasak yaitu minyak baru, bukan minyak bekas pakai. Minyak baru ya guys. Minyak baru. Kemudian kita nyalakan kompor, panaskan dulu wajan kompor ya. Kemudian pakai minyak. Pokoknya minyak baru, bukan minyak bekas pakai. Untuk menumis. Untuk menggoreng udang dulu. Udang setengah matang digoreng guys. Jadi untuk menggoreng tumis udang gini. Udang. Supaya nggak mentah kalau cumi-cumi juga digoreng. Jadi minyaknya kayak gini. Ini kan gue minyak sekali untuk masak udang sama cumi-cumi. Kemudian tumis bumbu. Jadi nggak ditambah-tambahin, enggak. Vitaminnya bisa rusak makanan kalau ditambah teh. Tapi minyak kotor sama minyak baru tambah itu jorok. Ini jadi satu kali nanti untuk nanti juga numis bumbu. Matikan dulu kompor biar nggak kosong. Kemudian kita masukkan udang. Cara membersihkan kepalanya udang dipotong ya. Kemudian ini ada tali. Kalau udang itu biasanya di sini loh ada kayak benang-benang. Ini harus dibersihkan. Benang ini kalau kamu makan di sini, ini bisa merusak gagal ginjal, usus, lambung, paru-parumu. Ini kan ada benang. Jadi gue sudah ambil. Kemudian kita oseng. Nyalakan kompor. Karena kan aku masak sambil pegang handphone, jadi konsentrasi harus dengan LPG. Karena LPG itu jalannya cepat. Kalau nggak dilihat sudah gosong. Nanti meledak. Jadi kita tumis sebentar aja sampai agak kecoklatan. Ini kan masih putih, berarti belum mateng. Jangan terlalu hancur, jangan terlalu gosong intinya. Ini dibalik-balik sebentar saja. Karena ini udang itu kan mengandung banyak nilai gizi, protein, pertumbuhan untuk anak-anak. Jadi kalau gorengnya jangan terlalu gosong. Jadi terus diangkat. Kemudian ditiriskan. Gue kan sambil pegang handphone ya guys. Jadi repot kalau masak sendiri sambil pegang handphone, sambil memperlihatkan kalian depan kamera. Intinya tetap pakai pembersih gini, kertas berminyak. Jadi kita tiriskan dulu. Kita tiriskan udangnya. Ini ada minyaknya loh. Minyaknya ditiriskan gini. Karena penyebab kolesterol kematian itu ada minyak dari masakan. Tapi untung ini pakai minyak baru, bukan minyak bekas pakai. Tuh minyaknya masih ada tuh, lihat. Oke. Minyaknya masih ada. Jadi kita taruh di tempat kertas berminyak, dilapisi kertas berminyak. Kolesterol ini. Nah, ini kemudian kita aduk-aduk. Lihat minyaknya, wow banyak sekali. Minyak ini pembunuh nomor 1 di dunia. Apalagi kalau lu ada riwayat kolesterol darah tinggi, asam urat, penggunaan minyak kotor atau bekas pakai, atau orang belikan minyaknya sudah hitam-hitam tapi tetap dipakai, itu bisa merusak jantungmu, ginjal. Lihat, ini gue taruh ya, lihat minyaknya aja kelihatan.
Minyak kotor. Gue lihatkan dari dekat minyak. Kalau dari sini mungkin kamu nggak terlihat, mata kamu mungkin agak minus. Lihat. Ini penyebab minyak banyak. Lihat, ya. Minyaknya nempel. Udang kan. Minyaknya nempel, cat. Belakang pun juga nampak. Ini pembunuh nomor 1 kolesterol. Jadi dibuang. Oke. Kemudian kita menumis cumi-cumi. Cumi-cumi juga dibersihkan ya. Ini lihat. Ini dalamnya nggak ada hitam-hitam, oke. Bersih. Nggak ada hitam-hitam. Jadi itu jangan jorok-jorok. Jadi perempuan jangan males, Indo. Ini nggak ada hitam-hitam putih, oke. Putih. Lihat, putih. Bagus. Bagus. Oke. Ya, oke. Kita nyalakan kompor. Kita tumis. Ayo cari minyaknya, sayang, kan namanya juga ditumis, sayang. Ini kayak ini ditumis juga. Tapi kalau cumi-cumi ini masanya kan nggak semua orang membersihkan. Lihat putih kan. Ini namanya membersihkan adalah gue itu rajin. Bukan orang kempros mau gue ini kompornya jangan gede-gede nanti gosong. Oh putih kan, kulitnya putih, dalamnya juga putih, tak ada hitam-hitam. Bukannya lu sudah tergila-gila sama aku. Apalagi kalau gue lip nampak onkam. Ditambah lagi suaraku yang lucu. Sayang, aku kangen sama kamu. Raya ini kan minyaknya kan sekaligus. Ini minyak loh, ini kan untuk numis bumbu nanti. Jadi nggak usah ditambah lagi. Itu intinya loh. Jadi ini belum matang ya. Kalau cumi-cumi masaknya agak lumayan lama daripada udang. Karena udang itu lebih lembut. Sampai agak mengkerut ya. Loh, lihat ini kan udah cumi-cumi sudah mengkerut, maksudnya mengecil. Jadi tadi gede, mentahnya gede, sekarang mengecil. Itu namanya proses kematangan. Nah, sudah jangan terlalu hancur, ke? Yang penting nggak alot seperti di rumah alot. Kita tiriskan, guys. Kita tiriskan. Kita tiriskan, guys. Kita tiriskan. Kemudian kita campurkan udang apa-apa, pinggirkan. Pinggirkan. Oke, kayak gini ya.
Kemudian kita bumbu yang sudah diulek tadi secara alami diulek, kita masukkan ke minyak yang sudah dipengoreng. Jadi nggak usah lagi ditambahin minyak ya guys, intinya. Enggak dong, karena cumi-cumi itu kan mengandung banyak vitamin, beda sama udang. Yang penting itu cumi-cuminya harus dibersihkan dari tinta-tinta hitam-hitam. Termasuk dalamnya jangan sampai kotor, jorok hitam. Itu menandakan lu orang pemalas. Masak semau gue. Kemudian bumbunya ini yang sudah diulek, bahan-bahan alami, kita masukkan ke dalam kompor wajan. Nah, jadi kayak gini Kak, kita masukkan yuk. Kita masukkan. Nah. Ini diulek ya, bukan di blender ya. Diulek pakai tangan. Kemudian nyalakan kompor. Halo, saya kemudian nyalakan kompor. Kita tumis. Kompornya jangan terlalu gede-gede ya, biar nggak kosong. Jadi kecil aja. Waduh, baunya harumnya setengah mati. Tuh. Aduh. Harum banget, iya sis. Yang agak lama ya, supaya meresap nanti bumbunya. Ini bumbu diulek bukan di blender. Duh, seger ya. Bawangnya agak kuat. Kemudian diberikan air secukupnya ya. Air. Ini kan sisa dicopek, ditaruh air. Kan sayang kalau bumbunya ini masih banyak tuh. Bumbunya kan masih banyak. Ini dimatikan dulu kompor biar. Karena aku kan pakai tangan satu pegang handphone, satu buat copek. Kalau kompor dinyalakan terus ini bisa gosong. Kecuali kalau kamu masak dibantu asisten atau pasanganmu atau anakmu. Jadi kamu bisa konsentrasi di sini, yang satu konsentrasi di wajan. Nah, aku kan masak sendiri sambil bawa handphone kemana-kemana pakai handphone. Jadi ini dimasukkan airnya.
Oke, masukkan. Kemudian ditambah lagi air copet sampai habis bumbunya. Karena ini bumbu alami ya guys. Lagi pula akan diulek, bukan di blender. Tuh masih ada kelihatan bawangnya kan. Kemudian kita tuangkan di wajan. Kemudian setelah selesai, kita buka lagi kompor. Kompornya jangan kecil, besar-besar. Kemudian kita berikan air secukupnya. Biarkan meresap. Kemudian kita masukkan bakwan. Gue pakai bakwan ya guys. Kalau kamu nggak tahu suka-suka lo. Bakwan. Karena ini kan ada air, nggak mungkin dimasukkan air. Jadi satu-satu dimasukkan. Karena ini kan tadi dicampur udang cumi-cumi. Oke, kemudian dimasukkan jagung. Bang, atas nanti bisa gembuk. Jagung. Padahal jagungnya sudah direbus 1 jam. Dimasukkan semua supaya seger. Kalau udangnya nanti terakhir karena udangnya mudah jemek. Jadi diaduk-aduk begini. Tunggu meresap dulu ya. Di kompor jangan terlalu gede. Oke. Jadi biarkan meresap guys. Biasanya airnya agak kurang dikit. Ya, jangan terlalu banyak-banyak. Tunggu meresap. Kompornya agak gedekan dikit. Di kompornya agak gedekan dikit ke. Hocok dong. Kalau aku yang masak pasti hocok sencemping. Kan bumbu-bumbu alami. Jadi tunggu dulu ya. Ini jagungnya itu jangan kayak gini, jadi diturunkan supaya empuk. Ini loh, ini dalamnya itu atos ini loh. Kalau orang giginya putus sudah banyak ompong, gigi palsu. Kalau gigi jagung kan tambah bisa ompong kabeh. Nggak lucu. Gue kasih tahu ya, kalau kamu sudah banyak gigi yang patah alias sompong, pakai gigi palsu, makan itu yang lembut-lembut. Jangan makannya atau yang keras-keras. Dipaksain makan, dipaksain gigit, lama-lama gigimu habis. Enggak lucu. Kebanyakan orang berlomba-lomba, cewek atau perempuan, kepingin dibilang cantik, ganteng, bukti, wow. Tapi satu kelemahan dia, yaitu bagian tubuhnya gigi ompong, gigi palsu. Buyar, modar. Jadi sebaiknya perempuan sama laki-laki yang diperhatikan dahulu itu adalah masalah kesehatan gigi. Karena kalau gigimu bagus asli, ya bukan tembelan dari dokter gigi, bukan pakai gigi palsu kawat-kawat itu ya. Kalau gigimu asli seperti gue,
alami, maka kecantikan itu akan terlihat sendiri. Pada saat kamu berbicara dengan orang, pada saat kamu tersenyum, pada saat kamu buka mulut aja, hai sayang. Nah, nampak cantik, senyuman kamu nggak dibuat-buat. Karena apa? Kecantikan atau kegantengan seorang perempuan atau laki terletak pada gigi. Orang ngomong ke giginya pasti mangap. Nggak mungkin orang ngomong, itu yang aku maksud. Tapi yang diperhatikan orang zaman kuno berlomba-lomba cuma iri sama, wah tuh orang itu cantik, orang itu ganteng, bodinya bagus. Itu nggak perlu. Tapi dalam dirimu sendiri kesehatan mulut, kesehatan gigimu nggak kamu perhatikan. Amsyong. Oke, kita kompornya agak besarin dulu supaya bumbunya cepat meresap. Kita tunggu ya guys. Jangan dikasih bumbu garam-garam dulu, jangan, karena tunggu matang dulu. Mau Tunggu 10 menit. Kemudian kita potong bawang bombay. Kita campurkan bawang bombay. Kita minggirkan dulu ini, oke? Bawang bombay. Potong bawang bombay. Bawang bombay. Kalau aku memotong bawang bombay itu kalau berdiri tegak ini begini terus. Jadi bukan begini dipotong begini, enggak bagus. Jadi kayak gini, lihat. Kan gue setahap demi setahap potong, termasuk potong bawang bombay gue, lihat kan lo. Jadi kayak gini, oke. Jadi kalau memanjang semua, bukan dipotong-potong begini, bukan. Kemudian kita masukkan ke wajan. Jadi bumbu alami yo guys. Oke. Kemudian kita potong daun bawang, daun pre juga supaya seger. Harus ada begitu. Ini daun bawang besar satu, Ini daun pre kecil. 2 daun bawangnya 2, ini 1, ini 2. Daun bawang besar. Kalau ini daun pre itu ininya hijau, bawahnya hijau. Kalau ini putih atasnya. Oke. Kita potong dulu. Tapi tipis-tipis ya. Tipis-tipis potongnya. Banyakin bawang-bawang masak ya, lihat dari awal sampai selesai. Aku tidak pernah pakai bumbu instan satu set. Gue nggak usah sebut nama, merek-merek nggak bagus juga ya. Bukan berarti dia nggak bagus, bukan.
Kalau orang langsung dari pabrik dia bikin itu kan ditaruh plastik kerantengan itu bagus. Masalahnya nggak bagus kalau dijual di pedagang-pedagang warung-warung kena matahari, plastik kena matahari, bumbu itu bisa menyebabkan kanker, gagal ginjal, cuci darah seumur hidup. Jadi bagi ibu-ibu, mama-mama, oma-oma, cece-cece, meme-meme, nenek-nenek, pakailah bahan alami yaitu banyak bawang. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bawang pre, daun bawang itu bagus. Karena itu ditanam di bawah tanah pemberian dari Tuhan. Sedangkan bumbu pengawet itu kan buatan dari manusia. Kalau langsung di pabrik bagus. Jadi kalau kamu dibiasakan membeli bahan-bahan instan itu mending dibeli di supermarket. Karena supermarket itu kan kedap suara, kedap polusi, kedap matahari. Karena kan dia di ruangan ber-AC. Itu masih bagus. Tapi kalau kamu beli di warung-warung, di pedagang kaki lima itu jelas mempengaruhi sinar matahari. Tapi lebih bagus lagi jangan pakai bumbu pengawet gitu. Karena bumbu pengawet semua itu bisa tahan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sekarang bulan Juli kan. Kamu kalau beli termasuk di supermarket bahan-bahan itu kan bisa sampai tahun depan 2026. Nah, sebelum kamu beli barang dari pabrik mungkin sudah tahun 2024. Kamu nggak tahu. Itu yang aku maksud. Jadi nggak mungkin kalau bumbu-bumbu bisa tahan 1 bulan aja sudah rusak. Apalagi berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu yang aku maksud. Jangan pakai bumbu instan. Kalau bawang merah, bawang putih kan ditanam di bawah tanah, panen, langsung dicabut, dipetik, langsung dijual. Dan kita potong-potong buat masakan. Berarti kan sehat. Itu intinya yang aku maksud. Bahkan aku masa-masa nggak pernah ditaruh beli ayam, daging, atau ikan, ditaruh kulkas, sampai ditaruh kotak, sampai berminggu-minggu. Kebanyakan kalau perempuan kalau masakan pinginnya yang praktis, yang instan, yang cepet-cepet, nggak ada kesabaran. Jadi kayak orang booking hotel jauh hari, jadi dipersiapkan masakan untuk keluarga, untuk dirinya makan sampai berbulan-bulan. Aduh, kalau aku bilang itu merusak ginjalmu secara tidak langsung. Jadi orang sakit ginjal, cuci darah, seumur hidup, paru-paru, jantung itu tidak langsung kamu makan hari langsung sakit itu enggak. Biasanya proses makanan dalam tubuh itu ditumpuk-tumpuk-tumpuk, suatunya kamu meledak bisa opname ke rumah sakit. Itu karena cara kamu makan dari memasaknya aja sudah salah. Hidupmu semau gue, hidupmu sesuka lo. Dengan istilahnya lu mementingkan dirimu sendiri, tapi kesehatan lu, kesehatan keluarga besarmu tidak ada kesehatan yang bersih. Melainkan secara nggak langsung kamulah pembunuhnya secara nggak langsung. Kan kamu yang masak, kamu yang beli bumbu-bumbunya, dan keluargamu kan tinggal makan. Betul tidak? Jadi pakailah bahan-bahan alami yang seger langsung dari pasar, langsung digoreng, langsung dimasak. Jadi pagi belanja, langsung dimasak saat itu juga. Jangan ditumpuk-tumpuk. Malas aku, pasarku jauh. Malas tiap hari ke pasar. Justru itulah penyebab perempuan itu nggak selalu sama. Karena malas, nggak sabar. Yang penting aku masak, yang penting aku nggak lapar, kenyang. Itu salah. Jadi kesehatan nggak diperhatikan. Ambiar. Oke. Jadi kayak gini potongnya ya. Kan gue perhatikan one by one. Nah, jadi seperti ini, oke? Bumbunya potong. Ini daun bawang, ini daun pre. Jadi kita masukkan ke wajan tuh, sudah mulai kering gitu. Bumbu-bumbunya sudah nampak. Kita masukkan supaya seger. Ini banyak bawang ya, guys. Masak cinta kasih sayang cucana sama Felicia Julia. Tuh segernya, oke. Oh. Woi, tuh segernya. My God. Seger loh. Nah, karena ini aku banyak jagung, karena aku belum masukkan cumi-cumi, belum masukkan udang. Jadi aku jagungnya itu
tunggu bawangnya dulu meresap. Jagungnya aku ambil dulu sebagian supaya nggak nutup semua gini. Kalau cumi-cumi kan lembut, udang lembut. Kalau dimasukkan sama ini jagung yang berat, nanti bisa ketindihan. Yang benar adalah jagung yang gendong cumi-cumi, jagung yang gendong udang. Bukan udang sama cumi-cumi digendong sama jagung. Bisa pingsan. Masak seafood. Sekarang ini tahu banyak jadi gue minggirkan. Ini baru gue pertama kali masak seafood. Segernya ada bawang-bawang deh. Ini belum cumi-cumi udah. Kemudian kita taruh dulu jagungnya karena terlalu banyak di wajan. Gue kan pakai 2 jagung. Sebagai penghias. Kan jagungnya sebagai penghias. Topping. Kita matikan dulu kompor. Sebagian. Itu topping soalnya. Ini tahu tempatnya nggak cukup. Aku takut apa jagungnya akan berat. Badannya pasti bodinya gede. Nah ini udang sama cumi-cumi kan lembut. Empuk. Terus kecil. Kalau dimasukkan untuk semua sama jagung. Nanti ini kena penyet ini. Jadi gue minggirkan dulu jagung-jagungnya. Ingat ya sayang, kalau habis masak di wajan, jangan menggunakan plastik, piring plastik, mangkok plastik, karena bisa menyebabkan kanker. Jadi harus pakai piring yang keramik ini, yang beling-beling. Jangan memakai plastik, jangan memakai yang pokoknya kayak gini-gini itu jangan, oke? Ini jagungnya aku minggirkan dulu. Nah, ini jagung. Tuh gila, aku belum mateng aja sudah acing-acing berapa kali gue. Makan dong, siapa sih ngomong gak makan? Aku suka seafood kok gak makan seafood. Aku suka seafood. Kemudian kita masukkan cumi-cumi dulu karena udang kan tahu lembut. Jadi kita masukkan cumi-cumi. Cumi-cumi kan agak tebal ya. Ingat, kalau masak cumi-cumi harus dibersihkan, di dalamnya nggak ada hitam-hitam, tinta. Itu bisa penyebab kematian ya. Racun. Kan dia hidup di laut. Jadi dibersihkan, nggak ada tinta, oke? Sampai bersih. Jadi kita tunggu dulu. Aduk-aduk sebentar. Kemudian kita berikan kecap. Bumbu raja rasa, saus raja rasa, kita berikan bumbu. Kemudian kita berikan saus tiram. Saus kecap manis bangun dikit. Kecap bengok, oke. Kemudian kita berikan garam. Ntar gue buka garamnya dulu.
seafood. Yo, seafood, ya seafood. Kita pakai garam ya, jangan terlalu banyak karena kan bawang itu sudah asin, oke? Garam. Jadi taburkan sini seafood ya, seafood. Oke, jangan pakai gula. Aku lupa pakai saus tiram, saus tiram. Gue lupa pakai saus tiram, saus tiram. Nih pakai saus tiram. Pakai saus tiram saori. Oke, sama set. Kita lihat. Oke. Kemudian kita aduk-aduk dulu ya, guys. Kita aduk-aduk ya, guys. Tuh cantiknya warnanya sudah berubah warna. Oke. Tuh. Tuh. Kemudian kita masukkan udang. Udang yang digoreng sebentar. Oke. Kita masukkan gini supaya rata maksudnya. Oke. Nah, kalau cara meratakan jangan begini kayak diinjak-injak. Itu nggak boleh, rusak, jebol. Karena apa? Udang itu lembut. Yang benar itu begini. Oke, untuk menyamaratakan. Kebanyakan orang cap-cap kalau masak terus kasar. Itu nggak boleh, merusak vitamin dalam udang dan cumi-cumi. Jadi yang benar itu begini. Oke. Supaya apa? Udang di wajan sama cumi-cumi tidak berubah bentuk. Makanya hatinya dimasak lama hancur. Atas lama. Dilihat empuk loh, lihat empuk. Empuk nih, lihat empuk. Empuk nih, empuk. Karena harus dicuci dulu sampai bersih, sayang. Aku nggak suka yang jemek ya, karena ini kan masih ada kuah. Jadi aku suka yang kering-kering. Jadi ini tunggu. Ini maaf, ini bukan gosong wajan, karena ini wajan biasa, wajan kuno jadul. Apalagi kan kena bawang merah, bawang putih tadi ditumis. Jadi ini seperti kayak mateng kan, mateng ini kayak gini warna. Ini bukan gosong. Yang penting intinya ini kan ini nggak gosong, ini tengah-tengah gitu, oke? Karena bukan pakai teflon. Nah, gini. Karena aku nggak suka yang berminyak, yo. Aku nggak suka yang berminyak intinya gitu. Tuh, matikan kompor. Tuh. Kemudian aku lupa pakai nanas juga. Pakai nanas yo, guys. Supaya apa? Pakai nanas itu supaya sehat. Kita potong nanas dulu. Nanas. Kan gue pakai satu, ini separuh. Separuhnya untuk topping, sebagian kita pakai untuk jadi kayak gini ya. Kita potong lagi jadi dua. Pinggirannya ini kita buang, pinggiran kita buang. Karena ini atos, takut kalau makan giginya putus ompong. Oke. Kita buang. Jadi kita potong-potong.
potong-potong agak kecil karena dicampur kan, bukan untuk topping, dicampur supaya rasanya ada manis-manis. Jadi jangan pakai gula, jangan pakai madu, jangan pakai gula merah atau gula putih. Semua masakanku hasil kreasi aku sendiri, seorang Felicia Julia. Ada di YouTube aku Felicia Julia, di akun profilku sudah aku pertontonkan. Jadi kamu bisa follow, bisa lihat semua masakan sederhana aku. Tidak ada pakai gula putih, gula merah, apalagi madu, tidak ada. Makanya aku campurkan dengan selalu pakai buah, karena buah ini manis dari Tuhan, langsung dari tanah. Jadi tidak ada barang produksi dari tangan manusia. Oke. Jadi manisnya ada rasa dari buah. Kesehatan yang bagus juga dari buah. Itu intinya, oke. Jadi ini dipotong seperti ini, nanti dimasukkan. Nah, sebagian lagi untuk topping pinggiran. Ini kan separuh. Karena aku dalam setiap masakan aku selalu ada sayuran, buah. Jadi memenuhi 4 sehat, 4 sempurna. Ini pinggirannya dipotong ya guys, karena aku nggak suka sih. Tapi kalau kamu suka ya pertahankan. Ini dibuang dulu karena aku nggak suka. Jangan alasan masak, rumah kotor, dapur kotor karena alasan masak, malas membersihkannya, aku nggak suka. Jadi kemudian kayak gini, ini dimasukkan nanti sebagian lagi untuk topping. Sebelumnya nanas dipotong, dicuci dulu guys. Jadi seperti ini toppingnya. Bentar, nanti gue liatin dulu, kan gue potong dulu biar cantik. Jadi kayak gini. Nah, ini dimasukkan sebagian, dipotong kayak gini kan kecil. Ini besar untuk topping. Mari kita masukkan di wajan. Yang kecil ini dimasukkan ke wajan, dicampurkan. Terus menyalakan kompor. Campurkan semua guys. Tuh segernya. Tuh lihat, sampai sekarang pun udang tidak hancur. Itu perbedaan orang, kalau diinjak-injak itu pasti hancur. Lihat, udang tidak hancur. Pada saat kita menggoreng sebentar sampai dimasukkan wajan, dicampur nih. Oke. Jadi jangan diinjak-injak begini, rusak. Karena yang gue tahu kenyataan cep-cep atau di pedagang kaki lima kalau masak, diinjak-injak kayak masak nasi goreng, bakmi, begini itu sebenarnya nggak boleh. Yang benar itu harus begini. Supaya cita rasa masakan, maksudnya asli barangnya, maksudnya udang atau nanas itu tetap bentuknya tidak berubah. Tuh, cantik kan? Wow, tuh selera makan langsung lapar. Aku kan nggak suka yang cemek, jadi aku sukanya yang kering-kering. Jadi ini nggak usah ditambahi air lagi. Tadi kan masih ada kayak cemek dikit. Nah, cantiknya berbaur jadi satu kan. Jadi kalau manisnya itu dari buah, bukan dari gula putih, gula merah, madu. Kalau ada diabetes, orang tua atau pasangan hidupmu, auntie uncle-mu diabetes, kurangi atau lebih baik jangan memakai gula putih, gula merah atau madu, itu sama saja. Oke, tapi resepnya ada terletak dalam buah-buahan dicampur seperti
mesti aku yang masak begini. Jadi acara rasa gimana ntar kita lihat saja, kan ini belum matang, belum kering. Tuh cantiknya, aduh masa ampun. Jadi tunggu yang kering-kering. Karena kalau tercampur bawang ini kan agak cemek. Jadi tunggu yang kering. Terus kita masukkan jagung sebagian. Ambil yang bentuknya bagus. Bagian. Ya, kita saja. Terus sudah. Wow. Lah, aku memang suka kok, kan memang versi Felicia Julia. Bukan bakso, Beb, tapi bakwan. Sekarang kita cara menghias. Karena di pasarku tak ada kepiting. Aku gak suka gerang, jadi aku cuma pakai udang, cumi-cumi, dan bakwan dari daging sapi. Taruh biasa tempat sini ya, guys. Dibersihkan dulu, guys. Oke, ini dapurnya dulu kita bersihkan. Kemudian kita pakai selada untuk menghias selada. Sudah dimatikan kok hangus-hangus. Kemudian kita pakai selada, harus pemilihan cantik ya, yang seger. Makanya aku bilang kalau masak itu hari ini masak, dari pagi itu belanja. Bukan sekarang belanja dibuat besok taruh kulkas, hancur rusak. Seger sudah nggak seger lagi kalau ini seger. Oh, bagus banget ya. Nggak layu. Gitu. Jadi kita menghiasnya supaya cantik. Harus ada sayuran, harus ada buah. Karena ini seafood kan nggak semua orang cocok. Ada yang alergi, ada yang habis makan seafood bisa nambah berat badan. Jadi kalau diimbangi sama sayuran, buah, buat aku sih nggak masak. Tapi dalam porsi yang jangan seperti orang serakah makan dalam porsi banyak. Berhenti makan sebelum kenyang. Gue kasih tahu lagi ya, guys. Orang hidup itu dinikmati. Kita hidup hanya satu kali di dunia. Kamu kerja capek-capek, kalau bukan buat makan yang enak, kasih makan tubuhmu enak-enak. Kenapa? Nah, nanti kalau kamu bilang diet-diet, kasih makannya yang rusak di tubuhmu, kamu sakit, bisa menghabiskan duit banyak untuk opname, penyembuhan di rumah sakit, obat, dokter, bayar semua. Oke. Jadi, kalau kamu saja pelit, kasih makan tubuhmu enak-enak, gimana tubuhmu bisa memberikan kamu kesehatan yang baik? Sedangkan dia dalam tubuh, aku kok gak dikasih makan sama tuanku, sama nyonyaku. Maksudnya tuan nyonya itu maksudnya kamu yang memiliki tubuh. Benar tidak? Gak usah dia, say. Aku aja kalau lapar jam 2, jam 3 pagi makan. Tapi setelah kamu makan pagi, bangun tidur itu banyakin bergerak. Jangan pakai motor, jangan pakai sepeda ontel, jangan pakai mobil. Tapi jalan kaki supaya apa? Semua ini gue buang karena
Ini kan terlalu tebal. Karena dengan jalan kaki itu kesehatanmu dari ujung rambut hingga ujung kaki, lemak-lemak itu hancur. Keringatan, lemaknya itu menghilang sendiri. Kalau naik motor kan cuma duduk. Duduk, ini namanya tidak aktivitas. Naik mobil duduk, ini namanya nggak bergerak, nggak berolahraga. Nah, kalau kamu jalan kaki, semua tubuh kaki kan kamu jalan ke sana kemari. Itu yang aku maksud. Banyakin jalan kaki. Oke. Ini kan kasar, ini dibuang kasar ini. Karena ini kan selada bentuknya bunga, jadi harus kita mekarkan yuk guys. Harus kita mekarkan guys. Supaya mengelilingi bentuk kan biar cantik, penghias maksudnya. Coba gue lihatkan dulu guys. Tapen. Sudah dibilangi juga di pasarku itu nggak semua orang bisa banyak. Ya, yang penting intinya adalah sama-sama cumi-cumi. Kan pasar orang jualan tuh nggak selalu sama apa yang kamu mau, apa yang kamu butuhkan. Yang penting kan maksudnya seafood. Intinya juga cumi-cumi, belinya juga mahal. Nah, jadi kayak gini menghiasnya tuh cantik kan, membentuk bunga kan. Nah, jadi ini sayuran itu sehat. Oke, cantiknya. Oke, kemudian kita taruh menghiasnya dulu. Jangan sampai hancur ya. Kemudian ini mikirkan dulu bahan-bahannya. Wajan. Saya lihatkan depan publik. Panas. Ngaci-ngaci sama jengkol. Ya. Kemudian kita berikan gini loh caranya, gesek kita. Kita bentuk dulu guys. Udang terutama udangnya, karena udangnya cumi-cumi kan dikit banget. Udangnya sama cumi-cumi dimirikan dulu. Taruh di atas supaya kelihatan. Nanti dikira gue cuma masak apa aja. Taruh tengah-tengah gini yo guys. Gue mulai menghias ya. Gue mulai menghias. Dulu. Udangnya ditaruh di atas, cuminya taruh di atas guys. Biar tampak cantik gitu maksudnya. Aku bentuk sih, ojo diganggu sih. Karena gue sama lu berbeda. Lu kalau masak taruh sembarang, taruh piring sementing makan. Kalau aku kan nggak, aku senengnya supaya mood orang yang melihat masakan kita itu nafsunya makannya langsung memuncak dari cara penyajian kamu. Dan itu yang aku maksud, enggak semua orang mampu.
Bentar. Karena aku takut patah. Udang sama cumi-cumi aku takut patah. Nah, sekarang kita menghias yang atas bed. Oh. Ini bumbunya soalnya ojek ya, Beb. Aku coba dulu. Kalau biasanya orang makan tuh begini loh. Kalau aku loh, versi aku makan loh ya, Beb. Lihat tuh makan aku biasanya gini, Beb. Nah, kemudian ada masakanku kan. Nanas, masuk. Udang, masuk. Cumi-cumi juga masuk. Oke, masuk semua. Dan jagung, nggak ada jagung gede. Kemudian gue makan tuh begini. Jadi termasuk saya berdoa dulu sama Tuhan. Jadi kayak gini, ini ditutup. Oke. Oh, bukan gue ini masakanku ya, tapi memang ini wajah sencimik. Ini perdana aku masak seafood. Pertama kali. Langsung luar biasa, mantap. Manis. Ada rasa kok bawang. Kan dicampur bawang semua. Bawang merah, bawang putih, daun bawang, daun pre, daun bawang bombay. Wes, tetap. Padahal aku nggak ada bumbu saset, nggak ada pakai gula. Jadi ini sudah kak ada manis, asin, terus kayak gimana susah tuh jelaskan. Hot senjimping, sumpah. Hot senjimping. Terus kita masukkan cumi-cuminya. Nanti lo lihat cara penyajiannya aku. Ini kan belum semua dimasukkan. Wah, ada senjimping. Bukan karena aku yang masak, yo, tapi memang fakta. Semua ya guys, karena bumbunya ini yang sedap luar biasa. Padahal aku nggak ada berapa masuk garam, nggak sesuai perkiraan sendiri. Kalau orang sudah terbiasa masak, kalau orang di YouTube kan pasti kasih tahu bawang satu gini, terus pakai gula 1 sendok, garam 1 sendok. Aku nggak, jadi takar sendiri. Karena aku kan sudah terbiasa masak. Makanya kalau aku lihat YouTube itu tambah lebih bingung. Lebih baik aku nonton sendiri pada saat orang memasak itu jauh lebih baik. Jadi pengalamanku memasak bisa bertambah. Bisa belajar dari langsung melihat. Orang praktek langsung melihat. Langsung face to face. Bukan lihat YouTube orang dong. Bukan. Yang aku maksud gitu loh guys. Oke. Waduh, sencimping. Wow. Sedap.
Jadi bumbunya ini yang bikin enak sencimpi obat. Bentar. Bahannya jangan sampai nempel begini. Jadi harus pisah-pisah supaya nampak cantik. Oke, gue kasih lihat tuh nanti. Ini ada jagung yang untuk topping, ada lagi nanas untuk topping. Nah. Kalau ini versi gue loh. Ini gue semua akan gue. Supaya, wow, bling-bling, mewah. Oh, sudah. Ini bumbunya. Bawang, maksudnya bawang. Wow. Sebentar, gue cuci tangan dulu, Kak. Dan gue bersihkan dulu dapurnya. Dapur. Bekas wajan soalnya. Ya. Nah, seperti ini ya saya. Come on. Lihat. Kalian akan melihat hasil dari masan. Bukan cap, bukan koki, bukan orang hebat, bukan artis, bukan orang terkenal. Gue adalah Raka Jelata. Jauh juga cintai gue Raka Jelata, wanita sederhana yang diberikan Tuhan hobi, bakat, talenta yang enggak semua orang mampu memiliki seperti apa yang sudah diberikan Tuhan dalam hidupku. Itu yang aku bersyukur banget. Yang penting
Dengan cara apapun Tuhan pasti berikan hobi talenta. Ada yang bisa masak, bisa basket, pintar apa, semua pasti ada bakat sendiri dari Tuhan. Cuma pada dasarnya orang tidak semua orang menggunakan bakat talenta hobi itu. Bakat hobi talenta yang diberikan Tuhan itu dalam hal positif. Itu makanya orang selalu pantang menyerah, patah semangat, menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang tua, menyalahkan keluarga. Kenapa aku dilahirkan orang seperti ini? Padahal sebenarnya kamu adalah orang yang hebat. Tapi kamu tidak pernah menyadari. Bahkan kamu selalu punya penyakit hati. Merasa dirimu, wow aku harus lebih baik dari itu. Padahal kamu nggak menggunakan cara-cara positifmu untuk bisa kamu ingin terkenal tapi dengan cara instan itu nggak boleh, dosa. Jadi kalau ingin terkenal itu berusaha bagaimana kamu mengembangkan bakat, hobi, talenta, pemberian dari Tuhan. Bisa menghasilkan suatu karya seni yang indah, bisa menghasilkan uang dengan cara yang halal, yang positif bagi masa depanmu. Itu adalah kamu adalah orang yang hebat. Ya, jangan punya penyakit hati sama orang. Kamu ingin menguasai dunia, tapi kamu sendiri nggak mau berusaha dengan tangan kakimu. Itu kamu protes terus sama Tuhan, salahkan Tuhan itu jangan. Yang penting intinya dalam hidup selalu bersyukur, selalu terima kasih sama Tuhan. Iya betul, pintar cari uang. Harus gitu. Aku nggak tanya lu makan apa. Coba ini lihat ya caranya jadi ya. Cantik banget kan? Nah, beginilah kreasi Felicia Julia. Kenapa aku selalu banyak topping kesannya mewah? Padahal ini bukan masakan resto. Ini bukan masakan chef. Bukan masakan berhotel berbintang. Tapi masakan dari rakyat jelata. Wanita sederhana Felicia Julia. Coba kita bahas. Ini ada nanas. Ada jagung, ada nanas, jagung gini mengitari sebagai topping. Kemudian ini ada juga jagung, ini ada udang. Ini cumi-cumi. Ya. Nah, ini bakwan. Jadi semuanya nampak. Oke. Wow, cantiknya. Diputar-putar pun juga cantik. Ini masakan Xiaofu CWVJ. Tahu nggak CWVJ? Cici Wenas Felicia Julia. Karena ini kan versi aku. Dan aslinya ini kan masakan chef food, tapi kenapa bukan seperti chef food asli semua? Karena di pasarku satu nggak ada kepiting, nggak ada jual kepiting maksudnya. Kedua di pasarku kan nggak ada yang dia bilang apa cumi-cumi apa cumi soto, adanya yang penting kan cumi. Karena kalau ada ya pasti gue beli. Jadi karena pasar nggak ada ya disesuaikan dengan yang ada aja. Yang penting masaknya intinya ada cumi-cumi, ada udang. Terus kan karena kalau cumi sama udang aja kan kurang seru, kurang rame. Jadi aku kasih bakwan daging sapi. Kecuali kalau ada kepiting, ada cumi sotong seperti yang kalian bilang tadi, atau termasuk kerang, itu enak. Jadi bisa variasi semua seafood bisa masuk. Gitu loh intinya. Jadi aku pingin masakanku itu terlihat mewah. Padahal aslinya bukan makanan restoran, bukan makanan di hotel berbintang, bukannya masak chef profesional, bukan petugas hotel atau apa, gue bukan orang hebat, gue bukan orang terkenal, gue bukan artis, tapi gue rakyat jelata, wanita sederhana yang diberikan Tuhan bakat, hobi, talenta yang tidak semua orang memilikinya. Jadi bakat, talenta, hobi dari Tuhan itu aku kembangkan gitu dalam dunia hal memasak. Dan aku yakin nggak semua orang mampu. Semua orang bisa masak. Tapi yang aku maksud, masak itu harus punya kesabaran. Bukan asal semau lu, semau gue. Kalau semau gue, semua orang juga bisa. Intinya aku lapar, aku masak makan. Tapi nilai gizi, nilai kebersihan tidak diperhatikan. Satu contoh penggunaan minyak. Minyak berulang-ulang dipakai. Ya, meskipun kamu masak dalam rumah sendiri, sekarang masak ada sisa. Lihat, gue masak sekali minyak dalam penggorengan tadi, masak udang, masak cumi-cumi, masak bumbu, tidak memakai lagi minyak. Itu yang aku maksud. Sekali pakai,
Jadi kalau ada sisa sedikit gue langsung buang. Gue nggak pernah simpan untuk besok masak lagi, enggak. Penggunaan minyak. Nah, kalau kamu beli kan lihat di mana-mana termasuk gorengan penyetan itu minyaknya kotor sampai hitam. Kamu nggak tahu kalau dibawa ke laboratorium masakan minyak kotor hitam itu menyebabkan banyak penyakit, terutama bisa gagal ginjal, cuci darah seumur hidup. Gagal ginjal itu sudah banyak beredar video viral, bukan yang berusia tua. Sekarang sudah ketularan orang yang masih muda. Umur 17 tahun, 12 tahun sudah gagal ginjal. Kenapa? Apa yang dia makan setiap hari itu racun, bukan makanan sehat. Meskipun yang dia makan itu adalah masakan dari orang tua keluarganya, yaitu minyak ditumpuk-tumpuk. Apalagi beli makanan di luar itu nggak bagus. Karena yang masak bukan diri kita. Jadi lebih baik, lebih sehat masakan diri kita sendiri. Jadi kita tahu minyak apa yang kita pakai, bumbu apa yang kita pakai, dan cara menyajikan bagaimana. Di tangan orang yang bersih, di tangan orang yang tepat, di tangan orang yang sabar, pasti menimbulkan cita rasa sendiri, rasa enak yang tidak bisa dibeli dimanapun, termasuk di hotel berbintang, di restoran mewah, di luar negeri. Tuh yang aku masuk. Jadi di tangan orang yang tepat, penuh kesabaran, punya pemikiran aku masak itu capek tidak apa-apa. Yang penting aku makan, keluarga aku makan, pasanganku makan, dan orang tercinta aku makan bisa sehat. Bisa selalu menemani aku terus di dunia. Itu intinya. Bukan yang penting aku lapar, keluarga aku makan, aku masak, dia nggak lapar. Terus kalau masamu salah diprotes, pasti kamu bilang, lu dimasain aja nggak bersyukur, lu dimasain nggak terima kasih, masak sendiri. Kan biasa orang bilang, masak sendiri. Itu salah. Yang benar, kamu berusaha untuk jadi yang terbaik, meskipun kamu tahu kamu bukan orang yang terbaik. Meskipun kamu tahu kamu bukan orang yang sempurna. Tapi berusaha untuk memberikan yang terbaik, itu adalah jawaban yang benar. Jadi begini ya, seafood CVC, karena ini bukan seafood karena ada bawaan dari daging sapi, tapi aku bilangnya seafood CVC karena Cicu Wenas dan Felicia Julia. Tuh cantiknya. Jadi ada sayuran dari selada sebagai topping, ada jagung rebus yaitu sehat, direbus kan, bukan digoreng. Terus kemudian ada cumi-cumi kolesterol, udang juga kolesterol, daging bawaan sapi juga kolesterol, tapi diimbangi dengan buah dari nanas, dari selada sayuran masih sehat. Jadi selain kenyang, sehat, seksi, dan menggairahkan. Hai sayangku, hari ini aku cantik, cantik pakai bidadari, bidadari di hatimu. Hai sayangku, perlakukan diriku seperti seorang ratu, ku yang dimanja kamu. Oke, terima kasih. Ya, sebentar dong sayang. Kenapa kamu terburu nafsu sih? Emang mau dikejar siapa? Mau langsung peluk gue ya? Masih mau cium gue? Kan gue masih bawa masakan, belum mandi, belum keramas. Tunggu ya. Diranjang cinta ya. Oke, pengen lihat aku makan. Oke, terima kasih sayang. Siapa cewek-cewek Felicia Julia dan Cicu Wenas. Orang masa kok doa nggak penting doa. Terima kasih Tuhan. Sudah Tuhan Yesus. Tuhan tahu saya memasak ini seafood ini adalah perdana yang pertama kali saya memasak. Dan ini bukan suatu kebetulan, ini bukan karena kekuatan saya sendiri, tapi semua ini adalah pertolongan Tuhan. Karena saya sadar dan saya yakin pada saat saya live memasak, pertama kali Tuhan hadir bersama saya. Tuhan memberikan saya kekuatan, memberikan saya apapun sehingga acara memasak ini selesai dan berhasil. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas semua yang sudah Tuhan Yesus Kristus berikan pada saya sampai hari ini.
nafas kehidupan gratis, kesejahteraan, kekuatan, panjang umur, kesuksesan, dan bahagia. Tolong jaga lindungan berkati saya, Felicia Julia beserta keluarga besar saya, dan Baby Cico yang beserta keluarga besarnya, dan orang-orang baik, orang hebat yang menyayangi saya, yang mencintai saya, menerima saya apa adanya. Berikan mereka semua kesehatan yang baik, kesejahteraan, kekuatan, panjang umur, kesuksesan, rezeki, dan kebahagiaan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan. Mari makan Tuhan Yesus, makanan sederhana dari seorang Felicia Julia. Mari makan Tuhan Yesus Kristus bersama kami. Makanannya istimewa di mata Tuhan, sudah sangat berarti buat saya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. I love you Bapak Yesus, I love you Tuhan Yesus. I love you Baby Cico, I love you Bapak. Chef dapatkan resepnya di YouTube Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai resep masakan simpel, murah, praktis, sehat, bergizi, seksi dan menggerakkan dari seorang Felicia Julia, rakyat jelata, wanita sederhana. Bye-bye. Thank you. Susah matinya, susah sayang. Bye-bye, love you. Bye-bye. Bye.